Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Alda Prastika, NIM 18150039, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan tambahan. Tujuan saya menjelaskan materi ini ialah untuk melengkapi mata kuliah analisis makanan dan minuman. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan. Bahan tambahan ialah ingredient khas makanan dengan sengaja yang ditambahkan ke dalam makanan untuk teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan yang bertujuan untuk suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan. Jadi bahan tambahan makanan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama jenis General Recognized Accept yang disingkat dengan GRACE. GRACE bersifat aman dan tidak toksik. Yang kedua yaitu Acceptable Daily Intake atau disingkat dengan ADI, yaitu batas penggunaan harian. Jadi bahan tambahan makanan ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama yaitu bahan pemanis. Bahan pemanis ini terdiri atas dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, galaktosa, monitol, gliserol, dan lain-lain. Sedangkan bahan pemanis sintetis atau pemanis buatan yaitu bahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rasa manis pada penderita obesitas dan diabetes. Jadi pemanis sintetis jauh lebih manis dibandingkan pemanis alami, dan untuk segi ekonomi pemanis sintetis terbilang lebih murah dari pemanis alami. Pemanis sintesis aman digunakan apabila masih dalam batas ADI atau batas penggunaan harian. Tetapi ada pemanis yang tidak boleh digunakan dalam kondisi tertentu. Contohnya aspartam. Aspartam tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, yang selanjutnya adalah bahan pewarna. Bahan pewarna yaitu terbagi menjadi dua, yaitu bahan buatan dan bahan alami. Bahan alami contohnya klorofil beta, kraton, atosian, carawel, dan heme, serta lain-lain. Nah, yang jadi permasalahan, bahan pewarna alami ini berwarna pucat dan mudah rusak oleh panas, pH, dan oksidasi. Sedangkan bahan pewarna buatan contohnya biru berlian, eritrosin, tartrazin, dan lain-lain. Banyak penyalahgunaan dalam bahan pangan pewarna, contohnya rodamin B, methanol yellow, melasid green yang digunakan dalam tekstil dan kulit. Bahan tersebut berwarna cerah, stabil, dan tidak larut di dalam air. Jadi yang ketiga yaitu bahan pengawet. Bahan pengawet ini adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya, sehingga bahan dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan. Jadi bahan pengawet ini berfungsi untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Bahan pengawet ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang alami dan buatan. Yang alami contohnya gula, garam, dan pengasapan. Sedangkan bahan pengawet sintesis atau bahan pengawet buatan yaitu asam benzoat dan esternya yang akan mengalami metabolisme dalam tubuh menjadi asam hikurat. Jadi ini sangat sering dijumpai pada boraks dan formalin. Makanan yang mengandung boraks dan formalin ialah tidak dihinggapi lalat, teksturnya kenyal. Jika makanan diberikan kepada hewan atau kucing, maka hewan tersebut tidak akan mau dan makanan lebih tahan lama. Yang selanjutnya ialah antioksidan. Antioksidan sendiri adalah senyawa yang mampu menunda, memperlambat, atau menghambat reaksi oksidasi pada makanan maupun obat, di mana senyawa-senyawa tersebut mudah teroksidasi sehingga sel-sel lain terhindar dari radikal bebas. Contoh pada makanan yaitu BHT, betil hidroksintuluen, atau BHA, betil hidroksianisol. Antioksidan berfungsi untuk mengurangi bau tengi akibat adanya minyak atau lemak di dalam makanan.
Antioksidan dapat menghambat dan memperlambat oksidasi melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui penangkapan radikal bebas yang disebut antioksidan primer. Yang kedua, tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas yaitu yang disebut antioksidan sekunder. Yang primer, senyawa yang termasuk ke dalamnya ialah vitamin E dan flavonoid. Sedangkan sekunder, radikal bebas yang merupakan atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Karena jumlah elektron ganjil, maka tidak semua elektron dapat berpasangan sehingga bersifat sangat reaktif. Oleh karena itu, apabila radikal bebas masuk ke dalam tubuh, maka akan mudah merusak jaringan tubuh karena sangat reaktif. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah bahan tambahan pangan bisa dikonsumsi oleh tubuh, tetapi dengan batas aman dan tidak toksin atau GRAS dan batas penggunaan harian atau ADI. Jika dikonsumsi terlalu banyak di dalam tubuh, akan menjadi toksik di dalam tubuh. Jadi itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain. Banyak penyalahgunaan dalam bahan pangan pewarna. Contohnya rodamin B, methanol yellow, melasid green yang digunakan dalam tekstil dan kulit. Bahan tersebut berwarna cerah, stabil dan tidak larut di dalam air. Jadi yang ketiga yaitu bahan pengawet. Bahan pengawet ini adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya. Sehingga bahan dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan. Jadi bahan pengawet ini berfungsi untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Bahan pengawet ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang alami dan buatan. Yang alami contohnya gula, garam, dan pengasapan. Sedangkan bahan pengawet sintesis atau bahan pengawet buatan yaitu asam benzoat dan esternya yang akan mengalami metabolisme dalam tubuh menjadi asam hipurat. Jadi ini sangat sering dijumpai pada boraks dan formalin. Makanan yang mengandung boraks dan formalin ialah tidak dihinggapi lalat, teksturnya kenyal. Jika makanan diberikan kepada hewan atau kucing, maka hewan tersebut tidak akan mau dan makanan lebih tahan lama. Yang selanjutnya ialah antioksidan. Antioksidan sendiri adalah senyawa yang mampu menunda, memperlambat atau menghambat reaksi oksidasi pada makanan maupun obat di mana senyawa-senyawa tersebut mudah teroksidasi sehingga sel-sel lain terhindar dari radikal bebas. Contoh pada makanan yaitu BHT, betil hidroksinulen, atau BHA, betil hidroksianisol. Antioksidan berfungsi untuk mengurangi bau tengi akibat adanya minyak atau lemak di dalam makanan. Antioksidan dapat menghambat dan memperlambat oksidasi melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui penangkapan radikal bebas yang disebut antioksidan primer. Yang kedua, tanpa melibatkan penangkapan radikal bebas yaitu yang disebut antioksidan sekunder. Yang primer, senyawa yang termasuk ke dalamnya ialah vitamin E dan flavonoid. Sedangkan sekunder, radikal bebas yang merupakan atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Karena jumlah elektron ganjil, maka tidak semua elektron dapat berpasangan sehingga bersifat sangat reaktif. Oleh karena itu, apabila radikal bebas masuk ke dalam tubuh, maka akan mudah merusak jaringan tubuh karena sangat reaktif. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah bahan tambahan pangan bisa dikonsumsi oleh tubuh, tetapi dengan batas aman dan tidak toksin atau GRAS dan batas penggunaan harian atau ADI. Jika dikonsumsi terlalu banyak di dalam tubuh, akan menjadi toksik di dalam tubuh. Jadi itulah materi yang saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.